Kalau dulu katong pakai cara tradisional, katong lihat bintang, katong lihat cuaca, itu deka-deka saja katong dapat ikan. Kompasnya itu burun di atas dengan lumba yang ada di bawah. Lumba itu kan dia menuju kemana, di situ ada lumba, ada tuna. Banyak perbedaan dari dulu sampai sekarang itu. Kalau dari dulu memang bibit ikannya kelihatan banyak, ikan bisa main di daerah-daerah sini, tapi sampai sekarang ikannya udah jauh. Sekarang cari ikan paling susah. 20 mil, 30 mil, itu juga dapat, kadang sen dapat. Jadi itu mungkin mengkali ada perubahan arus, ada perubahan cuaca, atau bagaimana kita sen tahu lah. Negeri Lima itu dulunya hidupnya kan di gunung. Nah, ada 5 wilayah. Nah, kemudian atas inisiatif bersama, ya maka 5 wilayah itu ya bersama-sama turun dan kemudian hidup di pesisir. Nah, kemudian dari sisi mata pencaharian ada sebagian juga itu bermata pencaharian sebagai nelayan, dan itu lebih banyak terfokus. Daerah dusun itu ya lebih banyak nelayan ikan tuna. Negeri Ureng ini untuk kegiatan aktivitas melaut ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Aktivitasnya selaku nelayan tuna, bahkan nelayan ikan jaring bobong. Ibu-ibu juga terlibat dalam selaku jibu-jibu ikan. Kalau dulu itu untuk nelayan tuna sama nelayan jaring bobong itu tingkat penghasilannya sangat cukup luar biasa. Ketergantungan hidup pada laut ini bukan baru. Asli dulu dari zaman dulu kala sudah terkenal dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Terus asli dulu di seputaran Pulau Tiga saja sudah ketemu puas lihat ikan tuna di mana-mana, tapi sekarang itu agak menjauh. Terus ikan lain-lainnya juga itu didapat susah. Tapi satu tekad bulat dari masyarakat Asilulu yang punya prinsip hidupnya nelayan, tidak gentar, dia tetap berjuang untuk mencari nafkah. Hasil kajian dari pemerintah Provinsi Maluku terkait kenaikan suhu rata-rata di Provinsi Maluku yang berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 derajat Celcius, yang menandakan bahwa telah terjadi perubahan iklim di Provinsi Maluku, di mana kemudian suhu permukaan air itu semakin naik sehingga merubah pola dan kebiasaan nelayan dalam menangkap ikan di laut. Kalau di masa lalu, terutama sekali ikan tuna sebagai komoditi utama nelayan di negeri tersebut itu sangat mudah didapatkan di daerah dekat pesisir. Tapi atas dampak perubahan iklim yang terjadi, wilayah tangkap ikan nelayan menjadi semakin menjauh. Dan ini akan berdampak pada semakin meningkatnya operasional atau biaya operasional nelayan dalam laut seperti bahan bakar minyak. Masyarakat di 3 negeri nelayan itu juga punya pengetahuan-pengetahuan lokal tentang bagaimana menangkap ikan. Apa yang kita sebut atau kita kenal dengan tanoar, jam makan ikan. Namun perubahan iklim telah berdampak pada ketidakpastian akan itu. Nah, kita mengkombinasikan pengetahuan kearifan tradisional tersebut dengan teknologi seperti fish finder, seperti aplikasi cuaca, dan aplikasi untuk penentuan bulan. Harapannya kombinasi antara pengetahuan tradisional dan teknologi yang berkembang saat ini dapat membantu mereka mengatasi kerentanan, terutama sekali bicara soal wilayah tangkap ikan dan hasil tangkapan ikan.
Karena perubahan iklim adalah masalah kolektif, maka harus dijawab secara kolektif. Nah, disinilah letak peran program ini dijalankan. Bagaimana kemudian nelayan atau masyarakat di pesisir itu bisa bersama-sama menjawab tantangan dari perubahan iklim. Pada bulan September tahun 2022, kami bersama nelayan ketiga negeri melakukan pemetaan untuk melihat kondisi perairan ketiga negeri di mana masyarakat nelayan itu menangkap ikan di wilayah tersebut. Kami menggunakan metode pembacaan citra satelit untuk mengetahui beberapa parameter oceanograf yang mempengaruhi pola migrasi ikan tuna, yaitu parameter suhu, klorofil, kedalaman, dan arus. Peta wilayah penangkapan ikan dan kalender musim ikan tersebut digunakan sebagai panduan juga untuk menempatkan alat bantu penangkapan yaitu rumpon yang selama ini sudah cukup banyak digunakan oleh nelayan di sekitar perairan ketiga negeri tersebut. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk membentuk kelompok dalam kelompok usaha bersama atau KUB yang kami bentuk di 3 negeri bersama pemerintah desa dan juga penyuluh untuk mereka mengelola beberapa unit usaha berupa rumpon dan juga tempat penyimpanan, penimbangan dan penjualan ikan atau kami sebut dengan TP3I. Dulunya kita nelayan itu kejarnya lumba, habis minyak sampai 50, bahkan 60 lah. Sekarang dengan adanya rompon kita agak senang karena untuk BBM-nya, untuk minyaknya tidak seberapa. Dulu yang 50, sekarang kita cuma ambil 10, 20. Karena dengan adanya rompon, mancingnya sudah senang, kita penghasilannya bagus. Kita tidak buang-buang tenaga seperti dulu kan, capek juga jauh-jauh kita jalan. Kalau sekarang mana kita mancing, kita istirahat lagi, punya waktu istirahat ada, tidak seperti dulu. Kalau kita mau istirahat begitu kan terapung di tengah laut sana, terombang ambing. Sekarang ini kan adanya rompong, kita sudah istirahat di rompong, karena ada rumahnya. Jadi katanya nelayan sekarang kan susah-susah untuk mencari lagi, untuk kemana-mana lagi, kan yang ada lagi. Jadi sekarang ini, kalau menurut beta itu sekarang ini hanya katanya kerompon untuk peti uang saja sekarang. Artinya kalau kata kasarnya seperti itu, untuk peti uang saja. Dengan adanya program HAI ini, katong dapat aplikasi Windy. Sebelum katong mau melaut, katong lihat dulu di aplikasi. Oh, tadi ini gelombang. Kecepatan angin berapa knot. Kemudian tinggi gelombang berapa meter. Di situ katong sudah tahu. Jadi bagus para katong di aplikasi itu. Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini ada TP3I. Katong angkat ikan dari laut, pendaratan ikan di TP3I. Di situ ada pekerja. Terus dengan adanya program ini, kita diajarkan cara proses ikan supaya bagus, supaya awet. Selama ini masyarakat ketiga negeri sangat bergantung dengan perikanan tangkap. Nah, kami melihat bahwasanya ada peluang yang bisa dikembangkan seperti budidaya ikan dengan keramba atau budidaya rumput laut dan juga melakukan pengolahan dari hasil tangkapan nelayan menjadi berbagai produk olahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dulunya kita cuma nelayan, istilahnya nelayan kampung ya.
Lalu tiba-tiba datang Hai mengajak kita untuk berkelompok. Lalu kita ikuti Hai. Kemudian kita dikasih pelatihan di Balai BP3 ya. Kalau tidak salah selama 1 minggu. Di situ banyak sekali ilmu yang kita dapat. Di sana bagaimana cara merawat ikan, merawat itu keramba, membenahi yang bocor-bocor, ya semuanya ini begitu. Awal mau dikasih bibit itu kan awalnya itu mau dikasih bibit bobara, ikan bobara. Ternyata waktu itu sing ada bibit ikan bobara, yang ada cuma ikan kakap. Maka untuk langkah awal katong coba deh ikan kakap. Jalan selama kurang lebih 3 bulan katong sudah panen hasil. Dengan adanya keramba ini mudah-mudahan dia bisa berkembang lah supaya bisa membantu katong punya kesenangan masa depan lagi. Itu yang katong harapkan dan katong suka. Bapak-bapak yang dari Hai ini datang untuk mengajarkan kami bahwa untuk mengerjakan cara-cara ikat rumput laut, sama cara-caranya untuk pemasangan bibit, cara-caranya pemotongan bibit, caranya untuk pemasangan jangkar. Kami punya hasil awalnya itu 200 kilo lebih. Tahap berikut kedua, katorang mendapat lagi dari budidaya rumput laut dari Negeri Lima. Setelah pasang, ternyata ada hama. Hama itu sejenis hama lumut. Jadi sampai sekarang kita rusak. Saya mengharapkan tinjau buat teman-teman, kita ini kalau awal kedua atau ketiga, kita harus pasang itu sedikit dalam. Begitu. Karena tadi awal itu kita sudah uji coba. Yang dapat 200 kilo lebih itu. Yang dikering tidak dapat. Kurang yang di laut ini tidak dapat. Perempuan adalah aktor utama dalam menentukan atau mengatur tata kelola keuangan ekonomi keluarga atau rumah tangga keluarga. Dengan pendapatan yang semakin terbatas akibat dampak perubahan iklim, maka mau tidak mau perempuan juga harus memikirkan bagaimana mereka dalam rumah tangga tetap survive, baik secara ekonomi sehari-hari, bahkan untuk sampai bicara kebutuhan yang lain seperti anak sekolah. Inilah yang kemudian juga mendasari Hai kenapa dalam program ini berupaya mendorong peran kelompok perempuan, terutama ibu-ibu, mama-mama yang ada di 3 negeri tersebut untuk berperan aktif, berkontribusi terhadap upaya meningkatkan perekonomian keluarga. Karena itu dalam program ini kita mensupport sepenuhnya upaya mama-mama yang ada di 3 negeri untuk mengolah produk-produk turunan hasil perikanan atau diversifikasi dari produk perikanan yang selama ini mungkin hanya dijual ikannya saja, tapi mulai diolah menjadi berbagai bentuk produk makanan. Dulu katong mulai dengan katong pun laki nelayan. Jadi kalau ikan dari laut katong jual itu cuma dapat 10, 20. Tapi sekarang ini dengan adakan Hai, katong bisa adakan program Pilus, katong sudah bisa meningkat, katong bisa tahu hasilnya berapa, bedakan dengan yang dulu dengan sekarang. Kami sangat berterima kasih kepada Hai, karena dengan adanya Hai, kami bisa dapat bantuan dari BI senilai 200 juta. Yang dulunya kami pakai open listrik cuma 1, kompornya cuma 1, tapi sekarang tidak, kompornya sudah banyak.
terus opennya juga sudah banyak. Silnya sudah banyak. Dulunya cuma 1, sekarang sudah banyak. Kami merasa terbantu dengan hal itu karena mereka melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pohlasar, yang kebetulan Pohlasar itu produknya adalah hasil perikanan yang merupakan sasaran dari kelompok binaan dari Satker BPP 3KP Ambon. HAI cukup membantu dalam mulai dari pembentukan awal kelompok. Di samping itu HAI membantu mengurusi perizinan-perizinan usaha yang disyaratkan untuk wajib dimiliki oleh kelompok usaha. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah memperoleh NIB halal. Alhamdulillah produk mereka sudah bisa dipasarkan dan sudah merambah ke swalayan-swalayan yang ada di Kota Ambon. Perubahan iklim tidak hanya mengancam mata pencaharian nelayan, namun juga mempengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, kami melihat masyarakat ketiga negeri berinisiatif dengan melibatkan berbagai pihak dan bergotong royong untuk memperbaiki talut-talut yang rusak. Kami juga berupaya mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa talut ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, melainkan upaya menjaga ruang hidup bersama. Dulu itu ada musim yang sungguh mencekam, musim ombak. Akhirnya talut-talut di hampir pesisir pantai itu dia mengalami kerusakan, dan HAI hadir di saat itu untuk mengobati yang ada semua kerusakan talut yang ada di negeri seluruh. Itu beta pengelakang rumah itu bisa terbantu untuk pekerjaan talut. Kalau tidak ada HAI itu kemungkinan besar barat baru-baru itu saya punya rumah bisa hanyut. HAI sudah menunjukkan upaya yang cukup maksimal sebetulnya dalam mendampingi masyarakat di pesisir Maluku Tengah, terutama di 3 negeri Asilulu, Urang, dan Lima ini. Banyak tantangan yang dihadapi ya. Seperti contohnya misalnya ketika masyarakat kesulitan untuk mengembangkan rumput laut, karena kita melihat sendiri kondisi alam yang selalu berubah-ubah, dan tentunya perubahan iklim yang juga memicu terjadinya perubahan kondisi alam itu tadi. Satu harapan yang sangat-sangat kami dorong yaitu bagaimana pemerintah negeri bisa kembali menerapkan sasi laut, sehingga ke depan masyarakat mampu menjaga sumber daya ikannya supaya tidak diambil secara berlebihan atau overfishing ya. Dan tentunya kami harap HAI ke depan juga mampu untuk lebih konsisten dan lebih mendorong masyarakat untuk bisa berkembang. Setidaknya pengalaman ini harapannya bisa membuat HAI mampu mereplikasi ini di tempat-tempat lain, tentunya dengan dukungan dana yang sesuai. Itu harapannya. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman HAI selama ini dengan memetakan fishing ground dan rumponnya itu menjadi masukan penting bagi kita atau jadi bagian penting dalam upaya kita mengatur rumpon ya. Dan alhamdulillah akhirnya terbitlah peraturan gubernur mengenai penempatan rumpon di beberapa wilayah di Provinsi Maluku begitu. Jadi sebenarnya itu cikal bakalnya itu mulai dari HAI gitu ya, karena mereka yang pertama memetakan itu gitu, dikira begitu. Ada kolaborasi antar lintas sektor. Jadi bukan hanya perikanan dengan DKP saja, tapi di situ juga ada Indak, ada koperasi, ada BUMDes, PEMDes, dan sebagainya. Itu yang sebenarnya kita harapkan dari situ.
Selanjutnya bahwa terkait dengan kita mempunyai kapasitas fiskal yang cukup kecil untuk Maluku. Kita tidak bisa dengan kapasitas fiskal itu tidak bisa merambah, mengatasi berbagai permasalahan secara menyeluruh satu kaligus. Kehadiran HI di sini salah satu komponen yang cukup penting bagi kami. Kontribusinya cukup signifikan dengan membantu tiga desa di Lehitu. Kebetulan 3 desa itu merupakan desa-desa pusat-pusat pertumbuhan, terutama perikanan. Artinya dengan adanya ini berarti mereka meringankan beban juga pemerintah daerah. Kami menyadari bahwa masa depan laut hari ini akan ditentukan oleh generasi penerus ke depan. Karena itu yang saya lakukan juga meng-engage kelompok-kelompok pemuda, anak-anak usia sekolah untuk melek atas dampak perubahan iklim. Untuk aware dengan lingkungan sekitar, untuk aware dengan kondisi pesisir yang ada saat ini. Saya dari PL Pesisir yang merupakan kelompok dampingan dari Harmoni Alam Indonesia. Hasil dari kerjasama kami yaitu pembuatan artificial reef. Artificial reef ini berfungsi sebagai rumah ikan, terus tempat berkumpulnya ikan, dan sebagai pemecah ombak. Artificial reef ini dibuat untuk mengganti karang alami yang sudah mengalami kerusakan dari perubahan iklim, pemutihan koral, terus pengeboman ikan oleh masyarakat. Dan artificial reef ini yang telah kami buat itu kisaran 516 yang sudah diturunkan di 3 negeri. Tidak menutup kemungkinan artificial reef yang berjumlah 516 itu kita buat sampai dengan 626. Karena hasil dari monitoring kami itu pertumbuhan biota lautnya itu sangat bagus. Seperti bulu babi, bintang laut, morea, ikan-ikan karang, terus karang-karang alami yang sudah mulai tumbuh di artificial reef yang kami buat. Upaya yang kita melakukan untuk menjaga pesisir dengan melakukan pemasangan plan agar masyarakat bisa mengetahui bahwa daerah sini lokasi yang sedang ketong rehabilitasi terumbu karang dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan siswa-siswi SMP, SMA, dan SD. Selain itu, kami dan Harmoni Alam Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat peraturan negeri dan peraturan adat agar tidak ada lagi masyarakat untuk merusak ataupun terumbu karang yang sudah ketong buat. Katong sendiri lihat bagaimana laut kasih hidup dan katong lihat orang-orang kasih rusak akang. Dari sana katong sadar bahwa jaga pesisir bukan cuma soal alam tapi par katong pun masa depan sendiri. Katong lebih pilih bagara lewat aksi, rubah katong pun kebiasaan lama yang merusak, jadi bikin hal-hal yang berdampak besar. Katong berharap yang katong bikin ini bukan cuma katong sendiri, tapi katong semua bisa terlibat perjaga akang. Karena laut ini bukan warisan, tapi titipan. Dan katong tetap mau pastikan akan tetap ada. Untuk generasi ke depan, katong pun laut, katong yang jaga.